Ya benar. Itu persoalannya tentang pernyataan orang Islam sering bilang tidak ada paksaan dalam beragama, kemudian lakum waliyadin kan. Itu kan slogan bagi saya. Itu slogan murahan. Kenapa saya bilang slogan murahan? Ketika kita ajak bicara persoalan, misalkan begini, sering kita dengar, mereka mengklaim, la ikraha fiddin, oke itu bagus. Nah sekarang mari kita bicara soal syariat Islam. Itu mereka balik, kalau syariat Islam memang mesti dijalankan, itu memang hukum Tuhan. Nah jadi kok Anda bilang tidak ada paksaan dalam beragama? Memang ini memang sudah hukum Islam memang harus dijalankan, ini kan hukum yang tidak bisa ditolak. Nah, jadi ada ketidakjujuran dalam ini yang saya lihat sudah umum ya, sudah sangat umum. Ya, betul. Sehingga ketika mereka klaim itu hanya orang yang melakukan itu adalah apa istilahnya tadi, lupa saya, oknum, ya kan? Oknum. Tidak bisa, itu kan satu pernyataan yang tidak jujur. Mereka yang pertama mereka tidak mau jujur apa yang terkandung oleh dalam kitab yang mereka punya, itu satu. Kemudian mereka tidak mau jujur ketika ada kaitan antara ajaran dengan perlakuan seseorang. Nah, ini yang sulit sekali dimengerti oleh orang Islam, sehingga orang Islam itu tidak bisa memperbaiki diri kalau ketika mereka terjebak dalam kekerasan, karena mereka meyakinkan kekerasan itu memang perintah Nabi. Jadi sekarang timbul pertanyaan, loh kok Nabi menyerukan umat melakukan demikian? Nah, alasan mereka nanti bisa mereka katakan, memang ini perintah Tuhan, ini harus dilakukan, walaupun kami tidak mengerti, ya Tuhan mengerti, kan kami harus melakukan gitu. Sehingga itu kan kemarin di Aceh, setelah pembakaran gereja, beberapa tahun kemudian pembakaran pondok pengajian Muhammadiyah. Itu kan antara Muhammadiyah dengan orang ahli sunnah itu nggak begitu jauh beda. Tetapi kok bisa dibakar ini pondok Muhammadiyah? Karena orang Muhammadiyah itu agak sedikit terbuka. Nah, dianggap orang-orang yang terbuka ini mengancam keutuhan ortodoksi orang Islam. Nah, jadi timbul pertanyaan, kok bisa kok ada ajaran bakar-bakar kayak gitu dalam Islam? Itu memang kalau kita baca kitab hadis itu biasa-biasa aja. Jangankan bakar pondok pesantren, orang dibunuh, kan yang berbeda pendapat. Ya, betul. Jadi nyawa manusia itu memang nggak ada, kayaknya nggak ada. Makanya kalau orang Islam bilang, kalau seseorang yang kita bunuh seseorang itu bunuh sekalian manusia, itu omong kosong. Karena dalam kenyataan ketika kita ajak mereka persoalan syariah Islam, perlakuan ulama terhadap masyarakat, mereka mengalih pendapatnya, itu kan memang hukum Tuhan dan kami harus melakukan. Nah, itu persoalannya. Sehingga kenapa Islam terus terjerumus dalam kekerasan, karena mereka tidak bisa mengkritik, tidak bisa menganalisa akal pikiran mereka secara alamiah. Iya, betul. Kan? Buat teman-teman Islam silakan naik asal kondusif ya, tidak kesurupan, tidak kepanasan. Kita kasih Anda waktu untuk bertanya. Ya, itu apapun itu silakan tanyakan ke Pak Cakra ya, boleh berargumentasi asal jangan di luar jalur. Oke, tukang tanya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Islam Kristen Ya. Pak? Selamat siang. Shalom, puji Tuhan Kristen sih. Oke, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, jujur saya sangat tertarik ya dengan pernyataan apa yang disampaikan Pak Cakra
sejak ada di Rom Papendi kalau nggak salah ya. Jujur saya sangat ngefans sih apa yang disampaikan karena kata-kata Bapak ini seperti kata-kata filosofi. Bapak backgroundnya filosofi nggak sih Pak atau gimana Pak? Izin Pak. Saya Filsafat atau gimana Pak? saya orang seni. Orang seni, justru orang seni ya, tapi bahasanya kayak bahasa-bahasa filsafat Pak. Terbuka jujur gitu. Ya memang jujur inilah yang menyelamatkan kita. Iya, mantap Pak, mantap Pak. Karena jujur saya juga orang Kristen Pak. Cuman lahir besar tuh dulu di Sumatera Barat. Jadi saya lihat Aceh sama Sumatera Barat ini hampir sama Pak. Hampir sama. Benar, benar. Nah, itu saya kritis juga Pak. Masalahnya gimana ya? Banyak ketidakjujuran sih terhadap fakta yang sebenarnya itu malah bukannya membuat kita lebih maju, tapi malah membuat kita lebih mundur kan? Iya. Apalagi kan dulu kan saya sering ini Pak, waktu belajar agama Islam, saya kan Kristen, cuman kan di sekolah kan ada pelajaran agama Islam Pak ya. Cuman saya nggak keluar kelas, saya mendengar-dengar gitu. Nah, pernah saya tangkap bahwa kalau aib itu nggak boleh disebarkan, nggak boleh dibuka gitu. Itu kan malah malah membuat kejahatan itu makin ini Pak, makin nggak diketahui gitu loh Pak. Itu Iya. hal yang itu sangat riskan. Misalnya ada kasus pemerkosaan kah atau apa muncul di komentar itu kan oknum, jangan disebarkan berita itu, jangan ini nanti malah memperburuk citra ini umat kita bla 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 bla. Itu malah gimana ya? Jadi korban hal-hal yang jahat itu yang seharusnya didampingi terhadap kebenaran fakta-fakta yang ada malah dipaksa untuk menutupi sesuatu yang benar gitu loh Pak. Itu menurut saya itu sangat gimana gitu. Terus tadi ada Bapak Pak Guru tadi ya komentar kenapa hanya Aceh aja yang Bapak Cakra sampaikan. Menurut saya itu ya wajar karena Bapak kan ini backgroundnya kan dulunya orang Aceh. Dia kan menyampaikan apa yang dia lihat, bukan mengarang sesuatu yang nggak pernah dia rasakan kan. Jadi menurutku itu hanya upaya supaya Bapak untuk tidak jujur sih. Kalau menurut saya, karena kan Bapak kan orang Aceh kan Pak? Iya. Iya. Iya, meskipun Bapak sekarang mungkin tinggal di Eropa Pak ya. Nah, saya jujur sangat tertarik sih dengan apa yang Bapak sampaikan karena seperti kata-kata ini filsuf juga baca-baca ini Pak. Apa yang ditulis filsuf Pak? Enggak? Atau gimana Pak? Saya tertarik dengan pemberdayaan daya manusia dan bagaimana manusia itu menjadi karakter tertentu baik atau buruk. Jadi saya belajar banyak tentang proses pengembangan psikologi manusia itu. Jadi dari situ saya kaitkan dengan Islam karena saya terbesar dalam Islam. Apakah Islam ini punya ilmu dalam memberdayakan pola pikir kepada sehingga kita ini kreatif dan produktif, prosesnya itu bagaimana? Ternyata dalam Islam itu nggak ada ke situ. Ya, jadi kan di Islam itu dijanjikan bahwasanya seseorang yang melakukan ritualitas yang diperintahkan dalam rukun Islam dijanjikan akan membawa mereka kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang, kepada kesejahteraan, kemanusiaan. Ternyata segalanya itu tidak bisa terkaitkan dengan kehidupan sehari-hari karena kan kita hidup dalam alam ini kan tidak terlepas daripada proses alam. Nah, itu satu. Sedangkan kegiatan ritualitas yang ada dalam Islam itu tidak terkait antara ritualitas dengan proses alam itu tidak terkait. Sehingga kalaupun seseorang rajin sekali sembahyang, rajin sekali ke Makkah, kalau kita pertanyakan apakah kerja itu sudah membawa Anda kepada pencerahan,
kepada sesuatu yang bisa Anda faktualkan hasilnya itu bagaimana. Itu tidak bisa dijawab. Padahal itu kan suatu yang cukup penting dalam hidup karena itu adalah tujuan hidup. Jadi banyak dimensi dalam Islam itu tidak terjawab. Misalkan apa tujuan hidup? Dikatakan, oh kalau kamu sembahyang, rajin sembahyang, rajin puasa dan segala ritualitas yang diperintahkan, kamu itulah tujuan hidup. Tetapi di samping itu kamu juga boleh berbuat baik. Oke, kalau boleh berbuat baik itu apakah bagian daripada ibadah? Oh ya, oke. Kalau memang iya, kenapa ibadah berbuat baik itu tidak bisa diterima ketika dilakukan oleh umat lain? Nah, jadi ada konflik di situ. Makanya ayat yang dibicarakan tadi ayat 51 dari surah Al-Maidah. Al-Maidah kan karena orang Islam tidak bisa menerima kebaikan orang lain, makanya di ayat Al-Maidah itu yang 51 itu diterjemahkan demikian sehingga orang Islam terus membenci orang lain, tidak bisa menerima kebaikan dari manusia lain, karena pada prinsip secara teologi ditolak hal-hal yang datang dari umat lain sebagai kerja-kerja baik. Kalau mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Nah, jadi kita lihat lagi, kalau memang apakah kalimat syahadat ini menentukan kebaikan? Ternyata tidak juga. Jadi hal ini yang membuat frustrasi orang Islam kalau kita mengajak mereka berdiskusi tentang sebab dan akibat daripada ajaran. Mereka memang hampir setiap sekali, hampir sering sekali mereka mengalah, itu kan memang Tuhan mengizinkan demikian. Nah, itu yang jadi masalah. Kok diserahkan kepada Tuhan kalau memang Tuhan menjanjikan kebaikan kan harus bisa dievaluasi daripada kegiatan ritualitas yang dilakukan. Kalau enggak ritualitas yang dikerahkan selama hidup itu kan sungguh sia-sia. Nah, itu yang jadi masalah sehingga konsep rahmatan lil alamin itu memang sungguh tidak ada kerangka. Itu yang jelas. Tidak ada kerangka, tidak ada mapnya itu bagaimana? Mekanisme ke arah untuk membentuk watak manusia yang baik, watak masyarakat yang baik dalam beragama itu bagaimana? Itu tidak ada. Itu yang jadi masalah. Sehingga yang lebih bahaya lagi karena ada syariat Islam. Nah, itu lebih parah lagi karena dalam syariat Islam itu malah mengajak umat Islam untuk benar-benar percaya buta, melakukan segala ritualitas yang menjanjikan umat kepada kehidupan yang baik. Ternyata dalam kenyataan kan bukan demikian, malah terbalik. Oke, tahan dulu Pak Cakra ya. Oke, ada yang naik lagi ya, soalnya ada beberapa ya. Oke, Ji. Selamat sore. Ji. Ji monitor. Oke, kita sambung yang lain dulu ya. Ada beberapa soalnya biar gantian. Oke, ada yang lainnya tukang tanya topik sebentar. Case, selamat siang. Kepencet mungkin ya. Oke, lanjut Pak Tukang, ada yang mau ditanyakan lainnya? Silakan. Mungkin terakhir Pak ya, Bu. Pernyataan sebenarnya saya setuju juga sih dengan pernyataan ini ya. Yang menganggap bahwa mereka itu sebenarnya itu bukan sebuah agama, tapi melainkan suatu ajaran politik Arab yang disandingkan sama agama. Karena isinya itu sangat ya begitu gitu loh. Menurut Bapak gimana Pak itu Pak? Ya, saya jujur pemikirannya ya, sama itu sih tepat. dengan pernyataan tersebut. Gimana Pak? Ya, itu tepat. Islam
memang cukup ini apa namanya politik ya, mengandung politik. Karena kenapa kalau Islam ini benar-benar mengajak umat kepada kebaikan, kepada untuk meningkatkan daya pikir kita, daya nalar kita sehingga kita ini bisa uh, menjadi orang yang apa namanya yang lebih budiman, kepada pencerahan, enlightenment. Um, Ternyata dalam kenyataan bukan ke situ. Kalau Islam benar-benar peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ilmu sains, ya, ilmu pasti, kemudian nilai-nilai sekularisme, liberalisme, ya kan, kebebasan berpikir, hak setiap melindungi hak-hak manusia. Ternyata dalam Islam jarang sekali persoalan itu, sehingga yang mereka pedulikan adalah yang mengarah kepada politik untuk mengkontrol umat. Ya, tujuan syariat Islam ke situ, kan ke situ dia. Jadi syariat Islam itu bagaimana ya, memperbudak kita sebagai manusia untuk tunduk kepada syariat yang telah ditentukan oleh ulama. Nah, jadi dari lokal jadi menyebar dia kemana-mana. Kalaupun misalkan mereka umat ini ke negara lain, itu tabiat pemikiran itu dibawa. Sehingga kalaupun mereka tinggal di negara yang yang berdasarkan demokrasi seperti negara-negara Barat ya, yang berdasarkan sekularisme. Nah, mereka tidak bisa menerima demokrasi karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Mereka tidak menganggap sekularisme itu sesuatu yang baik. Nah, itu yang jadi timbul ini ya, yang menunjukkan bahwa Islam itu ternyata bukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai kemanusiaan. Itu jelas sekali kalau kita lihat ketika mereka di luar negeri gitu kan, kalau mereka tinggal di negara Barat. Ya, sebentar saya sapa dulu. Ya, Siagian, selamat siang. Siagian. Oh, mikrofon dia ini ya, kebingungan ya. Oke, sabar dulu ya Pak Cakra, biar kita habisin dulu yang ngantri, nanti terakhir biar Pak Cakra nggak dikejar waktu. Oke, baik, terima kasih. Ya Arjo, ya buat teman-teman terima kasih ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, terima kasih ya. Oke, yang boleh di follow aja ya teman-teman ya, supaya dapat notifikasi. Salam. Oke, Arjo. Saya mungkin kepencet nih. Saya kepencet. monitor sama tap-tap ya. Turunin aja. Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak. Buka aja, bongkar ayat aja. Terima kasih Pak. Yuk. Ya, tap-tap layar ya Pak. Ya, Oke. ya. Ya Pak Sastra. Pak Sastra jangan di mute. Pak Sastra. Oh, saya dengar aja dulu, Bu. Oh, dengar aja. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya, kesimpulannya saya mendengar aja dulu. Bapak Islam Kristen? Kristen, Bu. Oke. Ya. Terlepas Sastra. Ya, oke. Lanjut dulu, Pak. Pak Prof Mokondo ada yang mau disampaikan sama Pak Cakra? Silakan, mumpung ada beliau ini karena Iya, salam aja untuk Pak Cakra. Semoga sehat selalu. Oh, terima kasih nih Pak Sastra. Salam ketemu. Iya. Iya, Pak. Iya, ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak.
Ada yang mau itu aja, Bu. ditanyakan mungkin? Ada kebingungan dalam keislaman Enggak, mungkin bisa enggak, Bu. ditanyakan Kita ke Pak mendengar Cakra. aja dulu, Bu. Oke. Ya, Bang Prof masih monitor? Masih. Oke, silakan ada yang mau disampaikan. Mumpung ada Pak Cakra nih. Ya, menurut saya Pak ya, pandangan saya sendiri Islam ini mereka selalu mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Ya, di mana-mana, dimanapun itu. Ya. Mereka selalu mengatakan itu lakum dinukum waliyadin. Nah, buktinya dari 99% dari presentasi saya ya, 98 itu tidak menerapkan itu, Pak. Sama sekali tidak. Iya. Nah, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian, saya bilang begini bukan karena saya penolakan gereja yang terjadi, ya. Berita-berita di Google, entah itu di Kompas, CNN atau di TVRI ya, bahwa pembubaran ibadah itu pernah dilakukan selama 46 kali ya dari tahun 2021. Ya, jadi total ada 56 kali kalau dari 2015. Ya, dan penolakan gereja itu sering terjadi ya. Nyatanya itu mereka memang enggak melakukan hukum lakum dinukum waliyadin itu. Mereka justru melakukan yang tadi yang saya tunjukin, yang Kaisa bilang itu ya, Al-Maidah 51. Iya. Ini Pak Eban. Pak Eban lagi di mall. Kepencet mungkin. Lanjut. Ya, jadi menurut mungkin dari pandangan Pak Cakra ya, begini. Setiap orang itu pasti memandang itu, setiap Islam yang tidak melakukan itu ya, mereka selalu mengatakan bahwa itu oknum. Itu oknum. Dan kalau oknumnya terlalu banyak, iya kan? Iya. Dan oknumnya terlalu banyak itu ya nggak mungkin juga oknumnya di situ Hindu, nggak mungkin juga oknumnya di situ Konghucu, pasti Islam, ya nggak? Iya. Permasalahannya Bang Mokondo, yang bilang oknum ini nggak pernah tahu dan tidak pernah membaca dalil. Sekali lagi, ya. Ya, betul. Yang bilang-bilang oknum ini tidak pernah membaca dalil yang tertulis baik dalam Quran maupun hadis. Contoh, ya, yang tiba-tiba dor gitu kan di gereja. Itu dalilnya ada, jangan bilang oknum. Mereka menjalankan syariat, betul nggak Pak Cakra? Iya. Meledakan diri. Tertulis kan itu. Iya. Iya benar. Itu persoalannya tentang pernyataan orang Islam sering bilang tidak ada paksaan dalam beragama, kemudian lakum waliyadin kan. Itu kan slogan bagi saya. Itu slogan murahan. Kenapa saya bilang slogan murahan? Ketika kita ajak bicara persoalan, misalkan begini, sering kita dengar, mereka mengklaim, la ikraha fiddin, oke itu bagus. Nah sekarang mari kita bicara soal syariat Islam. Itu mereka balik, kalau syariat Islam memang mesti dijalankan, itu memang hukum Tuhan. Nah jadi kok Anda bilang tidak ada paksaan dalam beragama? Memang ini memang sudah hukum Islam memang harus dijalankan, ini kan hukum yang tidak bisa ditolak. Nah, jadi ada ketidakjujuran dalam ini yang saya lihat sudah umum ya, sudah sangat umum. Ya, betul. Sehingga ketika mereka klaim itu hanya orang yang melakukan itu adalah apa istilahnya tadi, lupa saya. Oknum, ya kan? Oknum. Tidak bisa, itu kan satu pernyataan yang tidak jujur. Mereka yang pertama mereka tidak mau jujur apa yang terkandung oleh dalam kitab yang mereka punya, itu satu. Kemudian mereka tidak mau jujur ketika ada kaitan antara ajaran dengan perlakuan seseorang. Nah, ini yang sulit sekali dimengerti oleh orang Islam, sehingga orang Islam itu tidak bisa memperbaiki diri kalau ketika mereka terjebak dalam kekerasan, karena mereka meyakinkan kekerasan itu memang kerja perintah Nabi.
Jadi sekarang timbul pertanyaan, loh kok Nabi menyerukan umat melakukan demikian? Nah, alasan mereka nanti bisa mereka katakan, oh memang ini perintah Tuhan, ini harus dilakukan walaupun kami tidak mengerti, ya Tuhan mengerti kan kami harus melakukan gitu. Sehingga itu kan kemarin di Aceh setelah pembakaran gereja, beberapa tahun kemudian pembakaran pondok pengajian Muhammadiyah. Itu kan antara Muhammadiyah dengan orang ahli sunnah itu nggak begitu jauh beda. Tetapi kok bisa dibakar ini pondok Muhammadiyah? Karena orang Muhammadiyah itu agak sedikit terbuka. Nah, dianggap orang-orang yang terbuka ini mengancam keutuhan ortodoksi orang Islam. Nah, jadi timbul pertanyaan, kok bisa kok ada ajaran bakar-bakar kayak gitu dalam Islam? Itu memang kalau kita baca kitab hadis itu biasa-biasa aja. Jangankan bakar pondok pesantren, orang dibunuh. Kan yang berbeda pendapat. Ya, betul. Jadi nyawa manusia itu memang nggak ada. Kayaknya nggak ada. Makanya kalau orang Islam bilang, oh kalau seseorang yang kita bunuh seseorang itu kita bunuh sekalian manusia. Itu omong kosong. Karena dalam kenyataan ketika kita ajak mereka persoalan syariah Islam, perlakuan ulama terhadap masyarakat, mereka mengalih pendapatnya, itu kan memang hukum Tuhan dan kami harus melakukan. Nah, itu persoalannya. Sehingga kenapa Islam terus terjerumus dalam kekerasan? Karena mereka tidak bisa mengkritik, tidak bisa menganalisa akal pikiran mereka secara alamiah. Iya, betul. Kan? Oke, tahan dulu Pak Cakra ya. Ya. Kita masuk dulu. Ya, Dina. Dina, selamat siang. Monitor Dina. Selamat Dina. siang, Selamat siang. Ya, Dina Kristen Islam. Kristen. Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya mau nanya sama Pak Cakra, kenapa ada Muslim yang bilang Allahnya mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Kristen? Coba diulang, kurang kedengaran. Coba diulang. Ada ya, Tolong agak keras Mbak Dina. ada Muslim yang bilang begini, dia menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Memang Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu juga yang disembah Islam. Begini, kalau boleh saya jawab secara tidak langsung begini. Islam itu yang sesungguhnya yang disembah bukanlah Tuhan, bukanlah Allah atau sang pencipta alam. Yang disembah adalah karakter fiksional Muhammad atau Nabi Muhammad yang fiksi, yang memang tidak bisa difaktualkan. Itu yang sesungguhnya. Kenapa saya bilang Islam itu menyembah Muhammad? Karena ajaran Islam bermuara ke situ, ke ajaran yang kita dapat dalam kitab hadis. Baik itu dari segi teologi, ya kan, dari segi hukum rukun Islam, kemudian baik juga dari segi rukun iman. Nah, ujung-ujungnya itu bermuara kepada kitab hadis dan kitab fikih. Nah, ada juga diambil sebagian daripada Al-Quran, tetapi ayat-ayat itu sudah dimaknakan menurut kitab hadis. Yang ujung-ujungnya Nabi Muhammad ini lebih di atas yang dikatakan sang pencipta alam. Nah, itu yang terporoknya orang Islam tidak bisa tidak bisa mencoba mengkritik apa yang ada di dalam kitab hadis karena itulah yang disembah. Kalaupun mereka mengklaim, kami pegang Al-Quran sebagai ini memang dari Tuhan, tetapi dalam kenyataan kan mereka tidak begitu open terhadap apa yang dikatakan dari Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang berguna bagi mereka untuk ngancam orang. Kayak misalkan ayat 51 surah Al-Maidah itu, dan ayat-ayat beberapa ayat yang lain. Nah, itu persoalannya. Oke, thank you Pak Cakra. Udah selesai ya Dina ya? Iya. Mbak Dina? Iya.
Ada yang lainnya? Kalau tidak saya turunkan nggak apa-apa ya. Gantian yang lain ya. Saya mau nanya satu lagi. Oke, silakan. Kenapa Islam berani mengklaim kalau hanya mereka yang masuk surga? Oh, bagus. Ini pertanyaan bagus. Itu bohong. Begini bohong. Klaim itu bohong. Karena dari kan klaim itu untuk apa namanya? Untuk merekrut orang bisa betah dalam Islam. Jadi itulah persoalannya. Kalau orang Islam yang dijamin masuk surga, tetapi kenyataannya, misalkan begini, kita tanyakan sama mereka, oke, berapa di antara orang Islam yang sudah dijamin masuk surga? Ternyata mereka sendiri tidak bisa yakin apa mereka dapat surga apa enggak. Jadi sungguh bohong kalau mereka mengatakan bahwa orang Islam yang dijamin masuk surga. Memang ada terjemahan yang mereka pakai sebagai justifikasi. Misalkan ayat 19 dari surah berapa itu? Surah Ali Imran kalau nggak salah. Nah, mereka ada ayat-ayat yang mereka pakai untuk menjustifikasi itu. Tetapi dari perangai mereka, dari konsep teologi tidak bisa mereka tidak bisa beralasan bahwa orang Islam itu terjamin masuk surga. Karena begini, jangankan masuk surga, ya kan? Jangankan masuk surga. Kalau Anda pertanyakan mereka, oke, coba tunjukkan hasil sembahyang Anda dari pagi sampai sore, kira-kira berapa rakaat yang diterima Tuhan? Ya kan, mereka bingung. Kok bingung? Jadi kemudian kita tanyakan bagi mereka yang sudah pulang dari haji, ya kan, pulang dari umrah, kita tanyakan, oke, Tengku atau ulama, Anda sudah rajin taat dalam beragama dalam Islam, apakah Anda tahu kondisi surga Anda? Apa Anda dijamin surga apa enggak? Mereka juga enggak tahu. Nah, jadi sungguh tidak benar kalau mereka klaim itu mereka yang dijamin surga. Itulah persoalannya dalam Islam, itu menipu itu sudah memang bagian dari ajaran. Ya kan, menipu, membuat klaim yang tidak bisa mereka faktualkan dalam alam, itu sudah menjadi doktrin, ya kan. Malah kalau dari segi fikih, dari hukum Islam, itu kan kalau Anda perhatikan, berbohong itu kayaknya wajib gitu. Kalau nggak berbohong, itu bukan orang Islam. Kalau jujur itu udah murtad. Jujur kita jujur itu nggak bagus. Jadi bohong itu lebih bagus. Oke, thank you Mbak Cakra. Oke, Mbak Dina, saya rasa cukup ya. Kita gantian ya dengan yang lainnya. Thank you ya Mbak Dina. Tolong di follow, tolong di tap di bawah ya. Terima kasih ya. Kita kasih support buat Mbak Dina. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih banyak. Oke. Selamat Thank you ketemu ya. Mbak Dina. Oke, sekarang dengan amankan. Iya, selamat siang Pak Cakra. Selamat siang. Ya, Pak Amankan ini Kristen Islam? Pak Aman ya, Amankan ya. Saya Murtadin juga. Murtadin. Oke, silakan. Saya kasih waktu. Ada yang mau disampaikan dengan Pak Cakra? Iya, memang jarang ya kita lihat kayak Pak Cakra ini kritis dalam beragama gitu. Masalahnya memang saya lihat dan pengalaman saya, memang umat Islam itu susah untuk bisa kritis gitu. Karena dilarang bertanya, dilarang mengetahui ini dan itu. Ulama-ulama selalu menceramakan imani saja gitu. Jadi memang kasihan melihat mereka gitu. Hanya samikna wa ta'nah dengan ulamanya. Saya juga berpengalaman memang seperti itu dulu saya gitu. Jadi kalau saya pelajarin gitu, memang kita dulu orang Kristen juga memang pernah mengalami zaman kegelap abad pertengahan dulu memang seperti ini. Akibat dari kitab suci itu tidak terjemahkan. Ujung-ujungnya kita harus bertanya terus ke pemuka agama. Dan mereka yang mengontrol kita gitu. Oke, aku tahan dulu Pak Aman sebelum saya lupa nih. Untung ada Pak Bang Cakra. Aku juga pernah baca itu betul ya. Memang benar ya, umat Islam tuh nggak boleh bertanya apapun. Jadi yang pintar itu cukup ulamanya. Kalau tidak salah dalilnya
Surah Al-Maidah 101. Coba tolong dikonfirmasi Prof. Al-Maidah 101 kalau nggak salah. Bang Prof monitor. Bang Prof. Ya, minta tolong Bang Prof yang tidak boleh bertanya itu loh. Tidak boleh bertanya. Al-Maidah 101 coba di cross check dulu. Makanya saya bukan umat penghafal sebenarnya, cuman terakhir saya baca-baca masih semoga tidak salah ya. Al-Maidah 101 ayat 101. 101. Jadi tidak boleh banyak bertanya, cukup mendengarkan. Ya, Oh iya, memang betul, yang betul. betul nggak? Betul. Oke, tolong ditampilkan. Nanti minta penjelasan dari Bang Cakra. Jadi memang ya ini ya kenyataannya, umat Islam tuh nggak boleh pinter. Di dalam imannya nggak boleh pinter. Yang pinter tuh ulamanya saja. Tidak boleh kritis. Nih, saya kalau hampir bertanya lupa ke tapi Ustadz, betul itu. kalau ditanyakan ke Ustadz ditempeleng. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan ya, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu menyusahkanmu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, ya, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini waktu saya baca ini, sudah lama saya baca ini ya. Jadi betul ya. Kenyataannya memang di dalam tok-tok ini 4 tahun saya masuk tok-tok. Ya maaf ya yang saya temukan tidak di luar TikTok ya. Yang ada di tok-tok ini maaf sekali. Ya ilmu dalam keimanan mereka itu nggak ada. Justru yang mereka sampaikan itu mengcopy paste dari ceramah-ceramah yang mereka dengarkan. Dan sayangnya yang disampaikan itu, yang di copy paste itu, maaf sekali lagi, tidak tertulis di dalam dalil. Itu yang kita temukan. Gimana Pak Cakra? Silakan Pak Cakra dengan dalil ini, betul nggak? Ya, itu memang dalam praktek itu memang demikian. Malah kan misalkan begini, saya membuat pernyataan terhadap misalkan kritik saya terhadap syariat Islam. Mereka dengan mudah-mudah mengklaim kok bagaimana saya tahu apa yang pendapat saya ini benar, sedangkan ilmu Tuhan itu yang lebih benar, ya kan, yang demikian. Jadi dalam Islam memang itu ayat yang Anda tunjukkan itu memang dalam praktek memang demikian, sehingga kan secara umum ya baik di pesantren atau dalam perguruan tinggi termasuk. Itu kan sering sekali mereka, kalau Anda tanyakan misalkan lulusan perguruan Islam, kalau Anda tanyakan pendapat mereka sering sekali menghindari memberikan paparan mereka sendiri terhadap yang mereka makan. Kenapa mereka menghindari? Karena mereka takut untuk melangkahi guru mereka. Sedangkan guru mereka sendiri juga hafal. Nah, itu persoalannya. Jadi dalam Islam itu sudah jadi kebiasaan umat tidak dididik kritis dalam berpikir. Menanyakan saja kalau sering kita tanyakan nanti kan ini dianggap, oh kok kamu bertanya demikian? Ini jangan-jangan kamu sudah murtad atau jangan-jangan kamu sudah pilih agama lain. Sehingga bertanya itu menjadi satu ancaman terhadap akal pikiran yang membuat umat itu tidak berani mengkaji atau memikirkan hal-hal yang di luar daripada apa yang sudah lazim diterima dalam masyarakat. Berarti benar ya Bang Cakra ya. Jadi umat Islam tuh cuma diwajibkan mendengarkan dan mengimani, betul nggak itu?
Ya, itu memang dalam praktek memang demikian. Ya benar, itu memang demikian. Makanya kualitas pendidikan baik pesantren dan Universitas Islam Tinggi Islam kan mereka kan cuman ngikut aja apa yang dianggap apa yang ditulis oleh para mazhab atau para guru-guru mereka. Makanya kalau mereka ngajar kan sering baca teks ya. Mereka baca teks apa yang ditulis itu aja, tidak memberi ulasan atau paparan pendapat dia sendiri apakah teks yang mereka baca itu masuk akal apa enggak. Jadi mereka hanya ikut kata per kata atau kalimat per kalimat apa yang ditulis oleh guru-guru mereka. Itu benar, itu jawabannya benar. Dalam praktek memang demikian. Fakta waktu itu jadi juga saya untuk- bertanya juga seperti itu. Jadi jangan kamu tanya, wallahu alam, katanya begitu. Selalu jawabannya wallahu alam. Udah imani saja. Seperti itu. Ya inilah makanya ini teman, jadi sudah jelas ya. Umat Islam, maaf ya, sesuai dalil ya. Saya narasinya sesuai dalil. Jadi memang sudah dikunci mereka untuk tidak pandai di dalam beriman. Bisa dibilang begitu ya Pak Cakra? Iya, iya benar, benar. Berdasarkan dalil ini loh ya. Jadi nggak boleh banyak tanya. Mengimani saja apa yang disampaikan oleh ulama-ulama. Kan itu. Di dalil ini kata Quran bukan kata saya ya. Ya. Surat Al-Maidah 101 ini. Kemudian persoalan itu kan apa namanya, wallahu a'lam, itu kan satu slogan yang sering sekali kita dengar di akhir ceramah atau di akhir artikel. Kalau Anda baca artikel yang dikeluarkan oleh orang Islam, itu kan di akhir artikel itu wallahu a'lam. Artinya mereka nggak tahu. Itu ujungnya. Setelah mereka sudah buat ceramah setengah jam kita dengar, tahu-tahu wallahu alam. Artinya wallahu alam bagi anda yang mungkin nggak ngerti apa itu artinya. Wallahu alam artinya saya tidak tahu atau hanya Tuhan yang tahu. Nah, artinya mereka yang memberikan ceramah itu mereka sesungguhnya nggak tahu. Termasuk para ulama itu sendiri yang mengklaim mereka sebagai guru atau sebagai syekh, ya kan? Ya. Oke. Ini padahal demi landasan iman mereka ya. Oke, tahan dulu teman-teman ya, tahan dulu ya, karena ada beberapa yang ngantri. Ya, shalom Miss Esther. Salam. Ya, Miss Esther ya. Shalom. Oke. Sore ya. Wah, Oke. saya Ya. terima kasih nih dinaikkan. Ya, Boleh thank you. di room dengan Pak Cakra. Oke, ada satu tamu lagi ya, Pak Abi Fuad. Shalom, Ibu Ho, shalom, shalom. Ya, shalom. Islam Kristen Pak Abi. Saya Islam, Oke, kawan Mas silakan. Cakra. Saya kasih waktu untuk bertanya dengan Pak Cakra. Iya, kalau disuruh bertanya sih kami sudah sering bicara dengan Abang Cakra ya, jadi abang kami sendiri. Ini kawan ini nggak mampu ini kritis juga ini. Jadi gini, apa yang dikatakan Bang Cakra itu ada benarnya semua. Apa yang diajarkan itu sebenarnya mereka tidak mau melangkahi, dan kata-kata wallahu a'lam itu sebenarnya hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu mereka sendiri lemah akan ilmu itu. Dan sebenarnya bagi mereka itu diwajibkan lagi untuk belajar. Sebelum berbicara diwajibkan lagi untuk belajar. Jangan kita terlalu fanatik buta kepada seseorang. Itu kalau Bang Cakra bilang. Sehingga kita lupa diri kita bahwa bisa melebihi apa yang kita inginkan. Itu mungkin pandangan sedikit dari saya. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Pak Abi. Iya, Bang. Lembaran. Aku lupa tadinya apanya. Lembaran. Monitor. Oke, Pak Aman kan ada yang mau disampaikan sekali lagi, nanti soalnya mau gantian yang lainnya. Silakan, saya kasih kesempatan. Lembaran mungkin nggak ada ya. Iya, jadi memang begitu ya. Jadi miris kita ngelihat mereka. Kalau kita kritis, mereka mencap kita yang tidak kafir lah apalah gitu. Jadi beragama itu kan sebenarnya kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita kan gitu. Jadi bagaimana kita mengandalkan ke ulama, ke siapa harus bertanya
harus mengikuti mereka gitu. Sementara kita berpikir sendiri tentang Tuhan kita saja, kita tidak bisa mengungkapkan itu dan tidak bisa menerapkannya karena harus terkunci dengan fatwa-fatwa ulama, harus mengikuti mereka gitu. Jadi itu yang membuat kita susah untuk maju gitu. Dan kita selalu di bawah dengan bangsa-bangsa lain, kita selalu di bawah gitu. Dan kita selalu dibelenggu dengan aturan-aturan yang harus mengikuti syariat lah, apalah. Bayangkan hal-hal sepele saja harus kita bertanya kepada ulama. Kita tidak mampu untuk menjadi diri kita sendiri gitu dalam beragama itu. Ini yang saya pikir sangat miris melihat kejadian-kejadian seperti itu gitu. Saya pernah lama mengalami seperti itu memang. Dan anehnya di Indonesia ini, ketika ada orang-orang kritis seperti Pak Cakra ini, ada lagi kayak yang lagi viral lah si Kumaila, mereka malah dihujat gitu loh. Padahal mempertanyakan Tuhan itu kan gak masalah sebenarnya gitu loh. Iya. Untuk mencari jati diri kita. Jadi jangan kita hanya seperti robot gitu loh, yang hanya diatur, harus ini, harus begitu. Itu kan diciptakan, diberikan akal untuk berpikir gitu loh. Ini benar nggak sih ajaran ini? Kan wajar sebagai manusia kita mempertanyakan seperti itu gitu. Bukan malah dikafir-kafirkan yang seperti itu. Nah, jadi mungkin itu sedikit tidaknya dari saya. Yang untuk selanjutnya dari lanjutlah host. Saya boleh bertanya nggak? Oke, silakan Miss Esther. Ya, silakan Miss. Saya pertanyaan saya buat Pak Cakra. Saya udah lama mendengar Pak Cakra ya. Banyak sekali videonya Pak Cakra yang udah saya dengar. Oh, selamat ketemu kita ini. Ya, salam kenal ya Pak Cakra ya. Ya, salam kenal. Salam kenal. Saya itu ya Pak, peduli sekali dengan kecerdasan bangsa ini, bangsa Indonesia gitu. Karena musuh bangsa kita kan ada kebodohan kan. Ya. Nah itu yang membuat negara kita nggak maju, padahal negara kita kaya, super kaya, ya kan, super kaya, tapi negara kita nggak maju gitu. Coba kita lihat Singapura kan, mereka kayak nggak punya apa-apa, cuman seuprit gitu tanahnya, tapi kenapa mereka menjadi negara yang maju, negara yang kaya? Oke lah nggak dikatakan kaya ya, tapi mereka negara yang maju. Tuh. Nah, ketika saya berdialog sama teman-teman kita, mayoritas, boleh dibilang kan mayoritas ini yang paling mempengaruhi bangsa, karena kalau yang menopang bangsa kita hanya kecil, hanya sedikit, lalu yang mayoritas itu ditopang, itu kan akan menjadi masalah gitu kan. Nah, ketika saya melihat pola berpikirnya, saya mendapati yang pertama, mereka memang sudah terbentuk untuk berpikir tidak mandiri. Contohnya ketika kita bertanya tentang suatu hal, mereka pasti akan merujuk dulu kepada penafsir. Tapi ketika ditanya penafsir mana yang benar, mereka nggak bisa jawab. Tapi mereka harus pegang itu. Nah, satu lagi yang membuat saya melihat ya mereka ini nggak mandiri berpikir, mereka bangga mohon maaf ya teman-teman, ini saya ngomong, mereka bangga diajarin cebok, mereka bangga diajari pipis, padahal kita mendengar itu kita tepuk jidat, kok bisa begitu gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak orang-orang yang seperti ini bangga diajarin cebok, bangga diajarin melangkah ke kamar mandi, bangga diajarin cara pipis. Bagaimana Bapak melihat kok bisa gitu loh, hal seperti ini terjadi gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bagus, bagus sekali. Itulah hal yang demikian, ajaran-ajaran yang demikian membuat kita manusia ini kayak bukan manusia gitu ya kan, kayak bukan orang dewasa. Misalkan cara masuk kamar mandi, kemudian cara tidur, kemudian cara bersenggama, banyaklah hal-hal yang sungguh tidak bagaimana ya, sudah menjijikkan gitu kan.
persoalan-persoalan cukup sangat pribadi itu dibicarakan kayak kitab porno gitu. Malah kayak misalkan perkawinan dengan anak di bawah umur, kemudian dianggap ini suatu ajaran, suatu sunnah Nabi atau tindakan Nabi yang mendapat pahala. Jadi ujungnya saya lihat ujungnya itu kita ini dibuat manusia ini kayak di bawah binatang gitu. Kita tidak bisa memberdayakan akal pikiran kita ini sehingga kita ini terus pasrah kepada tengku-tengku atau kaum ulama dalam hal ini, kemudian kepada para penafsir, penulis kitab penafsir, sedangkan kitab penulis penafsir ini juga mereka manusia, tetapi demikianlah dituntut dalam beragama. Jadi agama Islam itu secara kolektif, secara global tidak bisa memberi kontribusi kepada peningkatan pemberdayaan akal pikiran manusia, karena alasannya kayak gitu, karena dari sekolah, dari jajaran sekolah agama Islam berapa tahunnya itu hampir mungkin seumur hidup mereka menghabiskan waktunya kepada menghafal ayat Al-Quran yang tidak dapat dimengerti secara faktual dalam alam, kemudian mereka baca ini tafsiran-tafsiran yang mengarah mereka kepada perlakuan yang tidak kreatif, malah memalukan, ya kan, membuat kita ini kayak tidak mampu berpikir, kok bisa begitu, masuk kamar mandi aja perlu diajarin bagaimana cara mandi, bagaimana buang air besar, dan hal-hal yang demikian. Sementara perkara kelakuan dan perangai yang dianggap sungguh penting, yang sungguh signifikan dalam hidup, itu yang tidak diperlukan, dan mereka tidak tahu bagaimana caranya. Pendekatan terhadap ini emosional yang saya kira Bu Aisyah kedengaran suaranya, mohon maaf, jadi sorry. Pak Cakra jadi kecil. Lanjut Pak. Ya, jadi pertanyaan Anda itu sungguh tepat, dan sungguh memang demikianlah kondisi umat Islam. Makanya saya lihat semakin orang Islam ini dihabiskan waktu kepada ilmu agama, kemudian yang dimaksud ilmu agama adalah ilmu-ilmu menghafal hadis atau Quran, kemudian yang mengarah kepada ritualitas. Ini yang membuat orang Islam tidak produktif dan tidak kreatif dalam hidup, sehingga mereka tidak bisa memberi kontribusi kepada masyarakat luas, ya kan? Jangankan mengharap kontribusi kepada masyarakat luas, untuk menerima kebaikan yang dilakukan oleh umat lain atau manusia lain, itu mereka susah terima. Jadi banyak dimensi dalam Islam itu yang membuat umat Islam itu terpuruk. Demikian.